Tahun 2024 diprediksi 193,6 juta orang akan melakukan perjalanan mudik. Dalam mempersiapkan perjalanan mudik 2024, Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah skema agar perjalanan para pemudik lancar, aman, dan pastinya nyaman. Sudah terhubung bersama kami Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso. Selamat sore Pak, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Mbak Ayu. Baik Pak Slamet, kami ingin mengetahui kira-kira kapan prediksi puncak arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2024, serta kira-kira nanti antisipasi yang akan dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas seperti apa Pak Slamet? Ya, dari hasil survei kita kemarin itu diprediksi puncak arus mudik adalah pada tanggal 8 ya, 8 April 2024. Sehingga atau H-2 Lebaran. Itu diperkirakan sekitar 26,6 juta orang yang akan mudik. Kemudian untuk arus balik tanggal 14 April, perkiraan seperti itu. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, kami sudah mempersiapkan dari mulai kita akan menggelar gelar pasukan besok pada tanggal 4, kemudian operasi ketupat akan dimulai mulai tanggal 4, sampai dengan tanggal 16 dengan menggelar berbagai sejumlah pos PAM dan pos pelayanan serta tim urai, tim pendukung dan baik itu di jalan tol maupun di jalan arteri. Serta kita antisipasi juga di jalur-jalur penyeberangan baik itu di Ketapang Gilimanuk maupun di Merak Bakauheni. Demikian juga kita penyiapan strategi di jalan tol, baik itu tol Jakarta Cikampek, Palikanci, Cipali, kemudian sampai dengan ke Jawa Timur. Demikian Mbak. Seluruh skema sudah dipersiapkan untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Tapi Pak Slamet, kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, rest area ini kan menjadi salah satu faktor penyebab penumpukan kendaraan di tol. Kira-kira nanti antisipasi yang akan dilakukan seperti apa? Apakah akan diterapkan pembatasan waktu atau ada antisipasi lainnya? Ya, jadi kita sudah koordinasi intens dengan para pengelola jalan tol dan rest area. Kemarin sudah ada beberapa rest area yang dilakukan pelebaran-pelebaran baik lokasi parkir maupun pengaturan arus keluar masuknya, termasuk pembatasan waktu berkunjung di rest area karena ada berbagai rest area lagi yang ada di depannya, sehingga diharapkan kepada para penumpang atau masyarakat bisa menggunakan rest area tersebut secara efektif dan tidak terjadi penumpukan. Demikian juga untuk pengaturan di keluar masuk, jalur keluar masuk itu sudah kita siapkan personil baik itu dari petugas rest area sendiri maupun dari personil dari petugas dari polda-polda asal, seperti itu. Baik, jadi untuk pembatasan waktu di rest area belum ada ya sejauh ini Pak Slamet? Untuk waktu sementara baru kita himbau untuk pembatasan waktunya maksimum 30 menit paling lama. 15 menit paling cepat, begitu ya Mbak. Oke, jadi penghimbawannya ini sekitar 30 menit ya. Kemudian kami juga ingin tahu tentang operasi ketupat Pak Slamet. Kira-kira kapan mulai berjalannya dan nanti titik-titik mana saja yang akan menjadi fokusnya? Ya, untuk operasi ketupat sendiri akan kita mulai tanggal 4 April 2024 sampai dengan 16 April 2024. Di mana untuk titik-titik krusial Kamsel Lantas itu ada di jalan tol maupun di jalan arteri. Itu yang kita antisipasi, di mana kalau dari arah Jakarta ke arah timur itu tentunya ada beberapa kilometer yang perlu kita antisipasi menjadi bottleneck. Kemudian di KM 57 rest area 72 KM 88 itu kita antisipasi juga itu beberapa pengecilan lajur dari jumlah lajur dari 4 menjadi 3 menjadi 2 itu kita antisipasi beberapa rest area, kemudian jalur ke arah timur. Kemudian untuk jalur penyeberangan juga kita antisipasi Mbak,
kita bagi sudah untuk jalur penyeberangan itu mana yang menggunakan sepeda motor itu di pelabuhan Ciwandan, kemudian yang menggunakan kendaraan pribadi di Merak, kendaraan truk itu di BBJ. Jadi kita sudah bagi untuk alur akomodasi dari masing-masing masyarakat tersebut. Oke, Pak Slamet, ini kan pastinya ada beberapa skema lalu lintas yang akan diterapkan ketika nanti untuk mengantisipasi arus mudik dan juga arus balik. Kira-kira untuk skema-skema seperti ganjil genap dan lain sebagainya, one way, ini akan ada, ini tidak hukuman atau bagaimana? Apakah ini hanya bersifat sanksi atau akan ada nantinya hanya himbauan saja? Nanti di puncak arus mudik, khususnya di jalur Jakarta Cikampek, kita sudah simulasikan kita akan gunakan metode kontraflow. Kontraflow 1 lajur, 2 lajur, 3 lajur, sampai dengan one way, dan yang terakhir dengan ganjil genap. Selain itu juga, itu arus Jakarta Cikampek atau penggal Jakarta Cikampek itu dalam kondisi normal tidak dilaksanakan rekayasa, itu akan stuck. VCR-nya itu di atas 1,5, 1,5. Oleh karena itu diperlukannya rekayasa lalu lintas dari mulai 1 lajur, kontraflow 1 lajur, 2 lajur, 3 lajur, sampai dengan pembatasan kendaraan berat yang sudah disampaikan dalam SKB, sampai dengan terakhir dengan GAG, ganjil genap. Nah, itu baru kondisi jalan Jakarta Cikampek itu bisa dilalui dengan nyaman. Itu hasil simulasi kita. Sehingga diharapkan nanti untuk ganjil genap pun kita akan, penindakan pelanggarannya pun kita akan menggunakan etle ya Mbak ya. Kita sudah digital, jadi harus menggunakan etle yang terpasang di jalur Jakarta Cikampek. Demikian Mbak. Baik Pak Slamet, pastinya kita juga berharap semoga nanti di puncak arus mudik dan balik 2024 semua berjalan lancar dan juga tidak ada kendala apapun ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso. Selamat sore, sehat selalu Pak Slamet.